Halo, apa kabar Sobat Damai? Saya Indira Dewi kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. Berita pertama bertepatan dengan Hari Kartini, Dharma Wanita Persatuan BNPT adakan kegiatan bakti sosial. Tentunya acara ini sebagai bentuk peran perempuan dalam membangun bangsa agar terhindar dari paham radikal. Berlokasi di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat, Dharma Wanita Persatuan BNPT peringati Hari Kartini dengan adakan kegiatan bakti sosial bertemakan dengan semangat Kartini, kita wujudkan perempuan yang berdaya dan berhati mulia demi tercapainya keluarga Indonesia yang bahagia. Diselenggarakan pada 25 April 2022, acara dihadiri oleh penasihat beserta jajaran pengurus DWP BNPT. Kegiatan ini sekaligus menjadi momen berbagi dalam bulan suci Ramadan. Pada kesempatan tersebut, penasihat DWP Ira Boy Rafli ingatkan para penasihat dan jajaran pengurus DWP BNPT agar dapat terus bersyukur atas perjuangan Kartini sebagai pelopor kebangkitan perempuan dalam memajukan emansipasi, peningkatan, dan persamaan hak wanita yang dapat kita rasakan hingga saat ini. Beliau turut ingatkan bahwa di era digital, keterlibatan perempuan juga tidak luput dari paparan radikalisasi, intoleransi, dan kekerasan yang mengarah pada terorisme. Oleh karena itu, kita semua perempuan Indonesia, inspirasi Raden Ajeng Kartini dapat kita implementasikan dalam rangka menangkal virus intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Yaitu 1. Perempuan sebagai pejuang kemaslahatan bangsa. Nomor 2, perempuan adalah sebagai agen persatuan dan perdamaian sesama anak bangsa. 3. Perempuan adalah sebagai penggerak kecerdasan dan penguat literasi bangsa. Keempat, perempuan adalah sebagai tonggak ketahanan keluarga dalam bidang moral, pendidikan, dan ekonomi. Senada dengan Ketua DWP BNPT, Kiki Dedi Sambowo sampaikan bahwa peran perempuan dalam membangun bangsa dapat ditingkatkan melalui ketahanan keluarga. Peringatan Hari Kartini tahun 2022 Dharma Wanita Persatuan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan peran perempuan dalam membangun bangsa melalui ketahanan keluarga, sesuai dengan cita-cita luhur Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Untuk itu, peringatan Hari Kartini perlu diisi dengan kegiatan bermanfaat yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi masing-masing kepengurusan yang dapat diintegrasikan dengan hari-hari besar. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta sebagai pengingat pentingnya peran wanita dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional. Berikutnya dalam rangka memastikan pengamanan gelaran Formula E, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran tinjau langsung International E-Prix Sirkuit Ancol, Jakarta Utara. Diharapkan agar saat acara berlangsung nanti dapat berjalan dengan lancar dan pengamanan sesuai prosedur standar operasional. Berikut informasinya. Dalam rangka pastikan pengamanan gelaran Formula E, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran tinjau langsung International E-Prix Sirkuit Ancol, Jakarta Utara pada Selasa 26 April 2022. Peninjauan turut dihadiri oleh Direktur Bisnis PT Jakarta Propertindo sekaligus Vice Managing Director Organization Komite Jakarta E-Prix 2022, Gunung Kartiko, dan perwakilan Formula E Operation Nuno Fernandes. Kunjungan ini dilaksanakan guna mendapatkan gambaran umum mengenai gelaran Formula E serta memberikan analisa kelayakan keamanan acara yang akan berlangsung pada Juni mendatang. Lihat proses penyelesaian sarana prasarana masih berlangsung, sehingga nanti kembali setelah rampung kita juga bisa melihat kembali kelayakan sarana prasarana dan langkah-langkah pengamanan apa yang harus dilakukan oleh aparat terkait yang tentunya nanti melibatkan unsur dari Polri dan TNI.
Jadi itulah kunjungan kita dari BNPT ke lokasi sirkuit Formula E yang rencana akan berlangsung 4 Juni yang akan datang. Gunung Kartiko selaku Direktur Bisnis PT Jakarta Propertindo berikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan oleh BNPT. Kami alhamdulillah ya berterima kasih sekali dan sangat menghargai kunjungan dari Kepala BNPT Pak Boy Rafli untuk berkunjung di sini, dan tadi disampaikan oleh beliau bahwa kami harus lebih bersiap ya, banyak arahan-arahan beliau yang harus kita ikutin, dan kami mohon dukungan dari BNPT juga dan segenap stakeholder baik dari kepolisian maupun dari angkatan untuk menyukseskan acara ini. Dan kita insya Allah tetap di tanggal 4 Juni 2022. Diharapkan perhelatan Formula E dapat berlangsung aman dan lancar dengan pengamanan yang sesuai prosedur standar operasional. Anda pengguna media sosial, kali ini BNPT mengajak pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam penggunaannya melalui diskusi yang bertajuk kolaborasi lakukan kebaikan. Acara ini juga melibatkan langsung unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan komunitas dalam memberantas tindakan kejahatan terorisme. Seperti apa kegiatannya? Berikut informasi selengkapnya. Angka pengguna media sosial di Indonesia meningkat tajam tiap tahunnya. Berdasarkan data, di tahun 2022 terdapat 191 juta pengguna aktif yang didominasi oleh usia produktif termasuk generasi muda. Agar pengguna lebih bijak menggunakan media sosial, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar diskusi bertajuk kolaborasi lakukan kebaikan pada 26 April 2022 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan. Diselenggarakan secara luring dan daring, acara diisi oleh narasumber yang berasal dari kalangan akademik dan komunitas, yaitu co-founder Peace Generation Irfan Amali, konten kreator Vina Maulina, dan Devi Rahmawati selaku akademisi. Dalam sambutannya, Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo berharap para peserta dapat mengoptimalkan media sosial mereka dalam memberantas propaganda terorisme dengan menyebarkan narasi-narasi positif dengan berbagai cara dan sudut pandang. Dibutuhkan pemisahan kampanye kontra narasi dari berbagai sudut pandang yang mencakup tipe intervensi yang membahas konten pencegahan dan konten deradikalisasi. Pembahasan ideologi membahas ketidaksesuaian pada ideologi ekstrim kanan dan ekstrim kiri, sehingga kemudian mengajak masyarakat untuk mengedepankan pemikiran-pemikiran yang bersifat moderat. Menyampaikan pesan dengan cara yang beragam melalui kartun, cerita, atau pengalaman pribadi. Buat konten tentang perdamaian yang dekat dengan keseharian, jangan sesuatu yang diawang-awang, jangan terlalu yang konseptual. Orang-orang nggak relate. Kalau kita ngomongin perdamaian, pasti orang yang suka perdamaian yang datang. Tapi kalau ngomongin skateboard, musik rock, orang-orang itu yang belum kenal perdamaian jadi kenal sama perdamaian. Diskusi ini merupakan bentuk implementasi konsep pentahelix, di mana BNPT melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan komunitas dalam memberantas tindak kejahatan terorisme. Selanjutnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Musrenbang tahun 2022. Acara yang digelar secara daring dan luring ini bertujuan untuk menyempurnakan serta mengintegrasikan rencana kerja pemerintah tahun 2023 sesuai dengan sasaran 7 prioritas nasional. Berikut informasinya. Sebagai bagian dari proses penyusunan rencana kerja pemerintah tahun 2023, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Musrenbang tahun 2022. Diselenggarakan secara daring dan luring pada 28 April 2022. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Perencanaan Pembangunan Suharto Mono Arfa.
Selain dihadiri oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, acara juga diikuti oleh perwakilan swasta dan masyarakat. Dalam sambutannya, Joko Widodo sampaikan bahwa dalam menghadapi peningkatan inflasi global, Indonesia harus tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif yang tepat. Dan kita harus betul-betul siap jika krisis ini berlanjut hingga tahun depan. Hati-hati semuanya. Semua kita harus memiliki sense of crisis. Jangan seperti biasanya. Jangan business as usual. Hati-hati. Sense of crisis harus ada di kita semuanya. Sehingga kita harus ada perencanaan yang baik. Harus ada skenario yang pas dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini. Selain itu, ia turut tekankan beberapa hal, diantaranya meningkatkan pembelian produk dalam negeri yang dibarengi dengan peningkatan produktivitas kemandirian di sektor pangan dan energi, percepat proses hilirisasi industri, hingga persiapan pelaksanaan pemilu yang dimulai pada Juli mendatang. Suharso Monoarfa dalam sambutannya menambahkan bahwa transformasi ekonomi harus dibarengi dengan transformasi digital. Hal ini senada dengan tajuk RKP 2023, yakni peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu kunci penting juga adalah transformasi ekonomi, yaitu memastikan terjadinya transformasi digital di Indonesia. Oleh karena itu, transformasi digital juga perlu dilakukan untuk diimbangi dengan industrialisasi digital, sehingga Indonesia tidak akan menjadi konsumen besar untuk produk digital impor, tetapi juga harus menjadi produsen besar digital yang memasok kebutuhan domestik dan luar negeri. Karena itu, Bappenas telah menyusun peta jalan industri digital Indonesia sebagai bagian dari transformasi ekonomi Indonesia. Musrenbang tahun 2022 diselenggarakan guna menyempurnakan rancangan awal RKP 2023. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan rencana kementerian lembaga pemerintah daerah agar selaras dan sesuai sasaran 7 prioritas nasional. Di samping pembahasan mengenai RKP pada Musrenbang tahun 2022 ini, Bappenas juga berikan penghargaan pembangunan daerah kepada 3 provinsi, 3 kabupaten, 3 kota, dan penghargaan khusus bidang ekonomi hijau dan rendah karbon. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.